Kaum Ingkrah seolah tidak mau tahu dengan adanya fakta-fakta baru atau keadaan baru. Bapak tahu nggak putusan pengadilan nomor 16 bahwasannya perkara ini telah ingkrah? Ya, tapi peristiwa Vina dan Eki ini, ya, saya katakan aneh bin ajaib, ya. Kalau dipaksakan ini jalan ceritanya pembunuhan, maka semuanya akan runtuh menurut saya apa yang didakwakan. Jadi, saudara tolong berikan di antara yang 5 tadi, mana yang rekayasa? Coba, saudara sampaikan. Saya tadi sudah menjelaskan, Pak. Saya bicara fakta persidangan. Bergerak dengan mikrofonku mulai berontak. Ku dongkrak, ku dobrak, keluar dari kotak dengan lirik suntikan fakta. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus meluruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan. Saya nggak akan nambah-nambah saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah. Kaum Ingkrah. Kaum Ingkrah adalah kaum yang selalu berpedoman bahwa ini sudah ingkrah. Ini sudah inkrah, nah itu kaum inkrah. Kaum Ingkrah seolah tidak mau tahu dengan adanya fakta-fakta baru atau keadaan baru. Artinya peristiwa di belakang SMP 11 itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau peristiwa di belakang SMP 11 tidak ada, atau di samping SMP 11, atau di belakang setim tidak ada, maka peristiwa yang terjadi itu hanya di jembatan. Bapak tahu nggak putusan pengadilan nomor 16 bahwasannya perkara ini telah ingkrah? Kaum Ingkrah seolah lupa bahwa yang membuat ingkrah putusan itu adalah manusia biasa juga, bukan malaikat. Kalau manusia biasa yang membuat ingkrah, tentunya bisa saja keliru, sebab manusia biasa tidak lepas dari khilaf dan salah, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Perlu kita ingat bahwa lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, semua itu isinya adalah manusia biasa juga, bukan malaikat. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari khilaf dan salah. Karena bisa khilaf dan salah, maka dibuatlah sistem upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali sebagai pintu masuk untuk mengcross-check apabila memang ada kekeliruan atau kehilafan yang pernah terjadi di tahun 2016 silam. Pertama, ada novum, keadaan baru. Kedua, ada kehilafan hakim. Terus ketiga, ada pertentangan putusan hakim satu sama lain. Nah, hal seperti ini kan boleh dikatakan berarti hakim pada waktu itu adalah khilaf. Kalau memang semua punya misi yang sama, yaitu mencari kebenaran demi keadilan, maka alangkah indahnya jika kaum Ingkrah ini bersinergi dengan penasehat hukum terpidana, bekerja sama mencari barang bukti, agar terang benderang apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 2016 silam. Karena barang bukti itu kebanyakan dalam penguasaan pihak kejaksaan. Para penasehat hukum terpidana tentunya punya keterbatasan atau tidak punya akses untuk bisa mengambil barang bukti itu. Akses kepada barang bukti itu kita lemah sekali. Semua barang bukti dikuasai oleh jaksa. Dia yang menguasai, dia yang memeriksa, dia yang mengetahui kebenarannya. Kita nggak pernah diberikan kesempatan untuk menguji bukti itu. Nggak pernah. Jadi seperti ini, kita nggak pernah. Jadi seharusnya kalau yang fair, kalau ada bukti handphonenya Vina, itu sebenarnya harus diberikan juga kepada kita untuk bisa membuktikan apa isi percakapan itu. Tapi ini adalah di tangan jaksa semua. Nah, ini yang menurut kita hukumnya ini tidak adil. Sejak dimulai persidangan sudah jelas tidak lagi hukum itu sudah timpang. Nah, ini yang kita perjuangkan nanti dalam hukum acara pidana, kalau boleh akses kepada barang bukti itu bisa diberikan secara seimbang, sehingga akses kepada keadilan bagi rakyat yang tidak mampu atau rakyat atau terdakwa itu juga diberikan secara seimbang. Dalam contoh perkara narkoba umpamanya, kalau di jaksanya mengatakan ini adalah sabu, ya kan? Dengan adanya bukti-bukti pemeriksaan laboratorium yang mereka sendiri buat, saya nggak bisa kontes apakah itu betul sabu atau tidak. Semestinya saya harus boleh kontes dong. Betul nggak sabu itu? Betul nggak itu adalah narkoba? Nah, ini nggak bisa selama ini. Nah, hari ini kita beruntung hakimnya membuka itu. Sebab kalau kami mengambil barang bukti tanpa izin daripada hakim, pasti kan barang buktinya ini nanti tidak sah. Karena ini alat elektronik. Jadi di dalam hukumnya kan kalau barang di dalam perkap Kapolri pun dikatakan kalau mengambil
suatu barang bukti, rekaman, dan sebagainya, itu dilakukan oleh penyidik yang sah. Maka dari itu, alangkah indahnya jika saling bekerja sama satu sama lain antara kaum ingkrah dan penasehat hukum terpidana untuk mencari kebenaran demi keadilan. Karena betapa sangat kejamnya jika memang dugaan hanyalah kecelakaan tunggal, lalu kemudian dibuat seolah pembunuhan dan menghukum 8 orang anak manusia yang tidak bersalah. Astagfirullah, betapa sangat mirisnya. Tentu semua orang ikut prihatin saat mendengar adanya 2 anak manusia yang tewas di atas jembatan flyover Talun tahun 2016 silam. Semua masyarakat saat itu, terkhusus warga Cirebon, turut mengecam dan mengutuk aksi brutal dari para yang tertuduh sebagai pelaku. Kecaman dari warga saat itu sebagai tanda bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin melihat aksi kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu, jika memang itu adalah pembunuhan sesuai pemberitaan awal yang terangkat ke berbagai media tahun 2016 silam. Namun tidak ada satupun manusia juga yang tega melihat 7 anak manusia mendekam di penjara seumur hidup jika memang faktanya itu adalah kecelakaan tunggal, sesuai terbongkarnya fakta-fakta baru tahun 2024. Dan menurut orang yang melihat bahwa itu peristiwa kecelakaan, dia mengatakan menabrak trotoar ketika dia standing motornya, lalu dia turunkan motornya. Menurut orang yang melihat ya, bahwa itu dia jungkir balik, lalu apa? Tubuhnya menabrak tiang lampu. Lagi kok naik motor seneng-seneng gitu, kenceng kan gitu. Udah setelah itu dia oleng di situ, pas antara saya duduk di situ, motornya terpleset, ngesrek ke depan itu, orangnya terpental ke tiang, yang laki, yang perempuan ke trotoar. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan Mandua. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, dalam putusan. Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, justru pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya. Sungguh sangat miris dan sangat tidak manusiawi jika harus memaksakan menghukum 7 orang seumur hidup dari peristiwa yang ternyata hanyalah kecelakaan tunggal, seiring terbongkarnya fakta-fakta baru. Anggota polisi lalu lintas dari Polsek Talun saat itu sudah mengklaim bahwa ini hanyalah kecelakaan tunggal. Lalu kenapa harus dipaksakan jadi pembunuhan jika memang faktanya hanyalah kecelakaan tunggal? Itu sudah selesai. Selesainya dengan apa? Itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Yang memeriksa itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, karena wilayahnya masuk wilayah Cirebon Kabupaten. Peribahasa mengatakan, sepintar-pintarnya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Sepintar-pintarnya seseorang menyembunyikan keburukan, pasti akan ketahuan juga. Kasus ini kembali mencuat setelah 8 tahun lamanya, karena memang sangat banyak kejanggalan yang terjadi di dalamnya. Saudara saksi tadi mengatakan ada kejanggalannya. Ada nggak yang spesifik kejanggalan dari kejadian ini? Kalau saya bukan spesifik ya, semua hal janggal kok. Jadi nggak bisa dikatakan ada yang spesifik dari kejadian. Semua hal janggal. Semua janggal? Semua janggal. Silakan, dari seluruh prosesnya janggal. Dari apa yang dituduhkan janggal. Putusannya juga janggal. Perlu kita ingat bersama bahwa dunia bukanlah target utama manusia. Karena sehebat apapun manusia pasti akan meninggal juga. Dan semua perbuatan yang dilakukan di dunia ini, baik atau buruk, pasti akan diperhitungkan dan akan mendapat balasan yang seadil-adilnya di akhirat kelak. Karena di sanalah letak keadilan yang sesungguhnya. Untuk itu, marilah kita renungkan bersama. Karena lebih baik menyesal di dunia daripada menyesal di alam kubur. Menyesal di dunia masih bisa diperbaiki. Menyesal di alam kubur tentu tidak bisa lagi diperbaiki. Dan penyesalan itu abadi. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa ku kembali hapus semua pedih.